Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kami hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Bapak Mayor Vas, Bapak Taufik R. Abdullah, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Profesor Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, monggo, Prof. Ibu Estiati Haryati, Pelaksana Tugas Dirjen Bina Penta dan PKK, dan para staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, serta Ibu Eva Tresiana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK. Yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, serta sesepuh Nahdien yang ada di Belanda ini, yang tentunya sama-sama berbahagia pada kesempatan sore hari ini karena bersama kita bisa bersilaturahim bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Untuk membuka kesempatan silaturahim kita pada sore ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga membawa kelancaran acara kita. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara silaturahim kita membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya yang ada di sini. Memasuki acara yang kedua, sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Nur Hasyim Subadi, selaku Rais Suriah PCI NU Belanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, hadratul mustasyarin, para sesepuh yang kami hormati, yang kita muliakan semuanya, Ibu Menteri, Ibu Ida Fauziah, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, yang mulia Bapak Mayor Vas, Bapak Taufik, Bapak Sekjen dan seluruh delegasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, rekan-rekan dari PCI NU Ranting Groningen, Ranting Wageningen, Ranting Amsterdam, Ranting Maastricht, Utrecht, dan Rotterdam. Alhamdulillah semuanya datang meskipun perwakilannya Leiden. Nah ini Leiden belum disebut ini. Leiden dan juga rekan-rekan Fatayat, Muslimat, dan Banser Ansor. Meskipun perwakilannya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang rombongan dari Ibu Menteri yang berkenan berkunjung bersilaturahmi dengan kita yang ada di sini. Mudah-mudahan harapan kami semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bersejarah
pertemuan yang memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan pula kita mendapat keberkahan dari pertemuan ini insya Allah. Dipandu Bapak Dubes, nanti insya Allah akan ada dialog untuk ke masyarakat kita yang ada sini, khususnya para nahdien dan warga Masjid Al-Hikmah yang ada di sini. Sebagai informasi Bu Menteri, masjid ini adalah hasil jerih payah dari para tokoh-tokoh kita yang dahulu pernah membimbing, membina organisasi yang bernama PPME. Beliau itu saksi sejarahnya, juga pelaku sejarahnya yang sekarang masih berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Hambali Maksum. Beliau saksi sejarah, pelaku sejarah tentang perjuangan organisasi PPME yang akhirnya mendapatkan keberkahan masjid yang sangat besar ini. Kita sebagai generasi muda tidak ada artinya apa-apa tanpa peran dan kiprah para orang-orang tua kita. Amanah dari orang-orang tua itu yang mudah-mudahan kita sebagai generasi muda dapat meneruskan cita-citanya dengan baik untuk kepentingan umat Islam Indonesia yang ada di Belanda. Sebagai informasi Bu, kalau pas hari raya Idul Fitri itu sholat jamaah sampai ke jalan raya nih. Mereka khusus spesial datang ke masjid ini hanya untuk kangen-kangenan. Dari jauh-jauh, ada di Groningen memang masjid, ada di Utrecht memang masjid Indonesia juga. Tapi kalau enggak ke Al-Hikmah itu rasanya enggak, belum lebaran gitu. Jadi mereka menspesialkan tempat ini sebagai momen untuk kangen-kangenan. Itulah manfaatnya Masjid Al-Hikmah ini, dan setiap Ramadan penuh Bu, atas bawah jamaah kira-kira 900 orang, menampung memuat 900 orang. Dan alhamdulillah dari sejak didirikan sampai sekarang tidak pernah kekurangan jamaah. Dan juga atas berkat bimbingan Bapak Duta Besar, kita semakin pede Bu kalau berhadapan dengan orang Belanda. Karena selalu disemangati oleh Pak Dubes, pokoknya Belanda itu dianggap rumah sendiri. Orang-orang di Belanda, orang-orang Belanda dianggap sebagai saudara sendiri. Makanya kemudian di sini alhamdulillah kita tidak banyak mendapati persoalan dengan tetangga, dengan polisi, dengan macam-macam, karena memang mereka tahunya tempat ini adalah tempat orang Indonesia yang sangat terkenal dengan Islam rahmatan lil alamin gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit cerita dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nur Hasyim Subadi selaku Rois Suriah Perjanjian Belanda. Masuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dubes, Bapak Muhayyir Fas, sekaligus dilanjutkan dengan dialog bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih saya bicara lagi karena diminta Pak Hasyim untuk jadi moderator katanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat, bahagia, dan pada hari ini agak spesial karena kita mendapat kehormatan dan rezeki juga sebetulnya dikunjungi oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan kita yang juga salah satu tokoh agama kita. Jadi kesempatan ini ingin juga kita manfaatkan bersama untuk bersilaturahmi, saling mengobrol, diskusi. Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan, laporkan sedikit Bu, bahwa ini masjid kita yang terbesar ya Pak Al-Hikmah. Kita ada 7 masjid di Belanda. Mungkin di seluruh dunia kita yang paling banyak ya Pak ya. Ada di Amsterdam ada 2, Al-Ikhlas namanya. Ya, di Breda, di Rotterdam juga ada, dan ini rencana akan dibangun pusat studi Islam, ya, pusat Islamic Center.
Bu, kalau hari Sabtu dan Minggu di sini, Bu, alhamdulillah banyak sekali keluarga kita yang belajar ngaji, belajar sholat, dan kita agak beruntung, Bu, karena kita punya PPME. PPME ini adalah generasi muda Muslim di Eropa ya, tapi Belanda paling kuat kelihatannya, yang dengan bahasanya sendiri, Bu. Mereka mendidik anak-anak kita yang baru belajar agama untuk ngaji, belajar sholat dan lain-lain. Ini penting, Bu, bagi kita semua, karena kita hidup di tengah negara atau bangsa yang 60% rakyatnya mulai meninggalkan agama, Bu. Udah, jadi ini tantangan bagi kita semua. Belanda dari waktu ke waktu orang-orangnya mulai jauh dari agama ya, Pak ya. Jadi sebagai orang Indonesia kita menghadapi dua masalah. Satu masalah agama dan dua masalah budaya. Sebagai orang Indonesia kita harus punya agama, dan sebagai orang Indonesia kita juga punya budaya timur. Dan alhamdulillah generasi muda di sini, Bu, taat. Semuanya taat. Jadi, dan itu juga dikelola oleh PPME yang umumnya terdiri dari generasi muda. Kita juga lagi berusaha, Bu, mudah-mudahan nanti Ibu membawa rezeki juga untuk membeli masjid baru ya di Utrecht. Sudah ada mau uangnya, Bu, belum ada tempatnya Utrecht, karena Utrecht itu agak kita fokuskan, Bu, karena dia di tengah. Teman-teman kita Groningen juga sudah mulai maju dan sudah mulai dapat juga dikit-dikit ya. Mudah-mudahan dengan datang Ibu juga tambah banyak ya, banyak. Nanti di Eindhoven juga. Jadi itu upaya kita untuk menjaga agar umat Indonesia di sini tetap menjaga kemuslimannya, karena juga masjid bagi kita bukan tempat sholat saja, Bu, tempat kita silaturahmi, tempat kita berkumpul, tempat kita juga makan-makan ya. Dan karena makan-makan itu, Bu, kami selalu memberitahu kepada pengurus masjid jangan kebanyakan orang lain, Bu, karena orang lain kesini juga pergi makan, Bu. Karena mungkin hanya di rumah ibadah Indonesia yang habis ibadah makan. Itu terjadi juga di gereja-gereja kita yang juga cukup banyak jumlahnya. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, keagamaan atau kemusliman kami warga kita di sini akan terjaga dengan baik. Dan alhamdulillah juga kita punya tokoh-tokoh agama, Bu, seperti Pak Hambali, banyak sekali tokoh agama yang memberikan sebagian kehidupan mereka untuk masalah-masalah keagamaan. Jadi itu tantangan yang kita hadapi, Bu, tapi kita punya fasilitas agar bagaimana tantangan itu kita hadapi bersama warga negara kita di sini yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian itu sedikit laporan dari kami, Bu. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Menteri di sini bisa mencerahkan bagi kita semua dan juga bisa menginspirasi ibu-ibu di sini ya untuk terus maju, terus sambil menjaga kemusliman kita. Dalam kaitan ini kami mohon juga, Bu, sepatah dua patah kata, 3 patah kata, atau nasihat, atau permintaan, atau dukungan, atau bantuan, atau apa ya. Pokoknya semua orang yang kesini saya mintain, Bu, ya, untuk masjid. Silakan, Bu. Makasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda,
yang saya hormati Rois Syuriah PCI NU Belanda, Kiai Haji Nur Hasim, Ketua Tanfidia, para sesepuh Pak Kiai Hambali dan sesepuh yang lain, yang saya hormati Pak Taufik, mantan pacar Pak. Beliau anggota Komisi 1 DPR RI yang sedang melaksanakan fungsi pengawasan Pak. Mengawasi secara langsung eksekutif. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Anwar Sanusi, Bu PLT Dirjen Bina Penta PKK, Bu Esti, Bu Eva, Bu Hindun, Bu Titik, Pak Caswi, rombongannya banyak. Saking semangatnya datang ke Belanda, jadi kami bawa rombongan yang cukup besar. Bapak Ibu pengurus PCI NU, ada ansornya, ada bansernya, ada muslimatnya, ada fatayatnya, lengkap, aman karena sudah diamankan oleh banser. Oh cuma satu, loh satu ngatasi 1000, jangan salah. Bayangkan satu aja bisa ngamanin, apalagi lebih dari satu kan. Semua saja yang saya hormati. Puji syukur tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa. Sore hari kita bisa silaturahmi. Kami ini agak ini malam tapi belum maghrib. Kalau kami di jam segini di Jakarta kan sudah lewat Isya, tapi ini belum maghrib. Jadi agak terkaget-kaget karena waktu maghrib jam 10 malam ya, hampir jam 10 malam. Sungguh sangat membahagiakan kami bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu seluruh masyarakat Indonesia, khususnya lagi Bapak Ibu PCI NU Belanda, di tempat yang mulia, tempat yang agung, yang luar biasa. Masyarakat Indonesia punya masjid yang sebegitu megahnya, terbesar di Eropa. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Sungguh kami tidak bisa tidak berhenti mengagumi Bapak masyarakat Indonesia bisa melakukan syiar Islam di negara Belanda di saat mungkin semangat keberagamannya sudah mulai jauh dari kehidupan sehari-hari. Kami rombongan tidak datang dari Jakarta. Kami baru saja menyelesaikan sidang ILC, International Labour Conference di Jenewa. Masih berlangsung acaranya. Tapi saya sudah memberikan pidato atas nama pemerintah Indonesia. Saya juga mewakili pemerintah Indonesia memberikan statement terhadap kondisi ketenagakerjaan di Palestina sebagai sikap resmi bangsa Indonesia. Sudah saya sampaikan dan beberapa kegiatan yang lain sudah dilakukan. Sejak dari awal memang kami ingin berkunjung ke Belanda. Kesempatannya ketemu karena sembari kami mengikuti ILC di Jenewa, kami bisa berkunjung ke Belanda ini. Tentu rangkaian kegiatannya masih dalam konteks atau masih dalam kaitan isu ketenagakerjaan. Kami mendengar langsung dari Pak Dubes tadi betapa peluang kesempatan kerja di Belanda itu cukup menjanjikan di saat kita sedang mengalami limpahan penduduk usia produktif, jumlah penduduknya banyak, jumlah penduduk usia produktifnya banyak, melimpah hampir 70% jumlah penduduk Indonesia usia produktif. Ini harus dikelola dengan baik, harus tersedia lapangan pekerjaan agar tidak menjadi masalah-masalah sosial. Penciptaan lapangan kerja di dalam negeri dilakukan, tetapi kesempatan kerja di luar negeri juga harus
di apa di dibuka kesempatannya. Karena dilalah ketika kita sedang mengalami bonus demografi, kita sedang banyak negara yang sedang mengalami aging population. Jadi kita melimpah, yang lain butuh. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dari bonus demografi. Bonus demografi menjadikan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Contohnya udah banyak negara yang karena karunia Allah berupa bonus demografi jadi maju. Ini yang juga peluang bagi kita, mudah-mudahan dengan jembatan emas berupa bonus demografi ini kita bisa menjadi negara maju nanti 2045. Itu dan sekarang golden moment, kita akan sampai ke situ kalau semua kita melakukan seluruh upaya. Tentu upaya dari Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang ada di Belanda, kontribusinya juga tentu kita harapkan. Kalau Pak Dubes menyampaikan jumlah pekerja yang profesional ada 1.000, jumlah pekerja di luar itu juga jumlahnya tidak sedikit, pasti berkontribusi terhadap ekonomi nasional kita. Itu karena kiriman uang dari Belanda itu akan mampu menggerakkan ekonomi nasional kita. Kita kontribusi dari pekerja migran secara internasional itu jumlahnya setiap tahunnya itu kurang lebih 160 triliun Pak, remitensi, 160-an triliun remitensi. Jadi negara sungguh sangat berterima kasih atas kontribusi dari pekerja migran Indonesia kepada perekonomian nasional kita. Dari jumlah 160 triliun itu saya tidak punya data yang pasti, tentu pasti ada kontribusi dari Bapak Ibu yang berada di Belanda yang mungkin kalau yang masih sekolah mungkin nyedot dari Indonesia, tapi tidak sedikit karena yang sudah bekerja di sini pasti akan remitensinya sampai ke Indonesia. Karena begitu besarnya saya kira upaya-upaya terus dilakukan memastikan agar mereka produktif berkontribusi dengan cara memastikan perlindungannya. Belanda ini termasuk negara yang belum memiliki kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Padahal peluangnya sungguh sangat luar biasa. Tapi menurut saya tidak ada kata terlambat. Upaya itu terus kita bangun. Sekurang-kurangnya sudah ada gambaran ya Pak Dubes ya, bagaimana membangun kerjasama ketenagakerjaan dengan pemerintah kerajaan Belanda. Dan di luar itu tentu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini, meski belum ada MOU kerjasama penempatan, tapi dari yang disampaikan oleh Pak Dubes, perlindungan kepada pekerja migran yang ada di sini itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya semakin yakin bahwa perlu ada penempatan itu karena ternyata Belanda adalah rumah yang nyaman bagi warga negara Indonesia. Dan rumah yang nyaman itu diantaranya tersedianya fasilitas untuk membangun silaturahmi antar warga negara di Indonesia. Yang paling efektif memang kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini mempertemukan kita membangun silaturahmi itu. Jadi saya sering kali berkunjung Pak Dubes ke banyak sekali
negara yang banyak sekali warga negara Indonesia di negara tersebut, misalnya Hong Kong. Hong Kong itu yang bisa mempertemukan teman-teman itu ya kegiatan keagamaan. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Victoria Park di Hong Kong. Itu Victoria Park. Kan orang mikirnya kalau Victoria Park itu kan ya tempat apa saja lah ya di luar kegiatan keagamaan. Tapi dasar orang Indonesia di Victoria Park itu ya kajian Islam, ya pengajian, ya tahlilan. Saya nyamperin, ini lagi apa tahlilan, ini suaminya baru meninggal. Tahlilan di taman. Pindah sedikit kajian, pindah sedikit kegiatan keagamaan, mulai dari kegiatan hari dari Sabtu sampai hari Jumat ada kegiatan halako Senin, halako Selasa, halako Rabu, sampai pokoknya semua hari itu ada halakohnya. Jadi yang mempertemukan lagi-lagi kegiatan keagamaan. Jadi memang apa ya, kita itu rasanya memang dimanapun berada, nilai-nilai nilai-nilai keagamaan atau apa, kebutuhan ya, kebutuhan keagamaan itu nggak bisa digantikan, tidak bisa digantikan meskipun kita di negara lain. Yang namanya di satu tempat saya dengar tahlilan, di satu tempat lagi yasinan, di tempat lagi sholawatan, di tempat lagi dengan berbagai varian kegiatan keagamaan. Dan kenapa pemerintah Hong Kong misalnya itu sangat terbuka, karena mereka ini adalah semangat keberagamaan yang dibawa adalah semangat keberagamaan dengan membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi begitu yakinnya mereka, karena ternyata Islam yang dikembangkan, Islam yang membawa rahmat bagi semuanya. Dan begitu identitas disebut bahwa ini adalah identitasnya NU, udah boleh bebas melakukan dakwahnya. Dan saya kira itu yang menjadikan kami pemerintah menjadi semakin nyaman menempatkan itu, karena komunitas keagamaan yang dibangun ini. Saya kira Pak Dubes, syarat di undang-undang penempatan itu diantaranya adalah ada kerjasama, ada perlindungan, dan itu perlindungan itu adalah termasuk perlindungan berekspresi keagamaan, saya kira di dalamnya. Ini menurut saya tanda-tanda semakin kita ingin memperluas penempatan penempatan pekerja migran di Belanda ini semakin dekat. Dan saya kalau sering berkunjung ke berbagai negara, saya sungguhnya iri. Kalau dakwah di Indonesia mah biasa. Syiar itu biasa. Ya, dilakukan itu biasa. Tapi kalau syiar itu dilakukan di kelompok masyarakat yang seperti di Belanda ini, yang tadi disampaikan 60% sudah tidak lagi menjadikan agama sebagai kebutuhan hidupnya. Wah, kalau Bapak Ibu melakukan dakwah di sini itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau boleh iri sekali. Saya kira dakwah yang lebih konkret bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Ini apalagi PCI-NU bisa menjadi pilihan bagi umat Islam di sini. Aman, nyaman kalau misalnya menjadi bagian dari NU. Itu suatu yang luar biasa. Saya ini juga aktivis di NU. Ini Pak Dubes, saya itu sampai terakhir saya menjadi ketua umum Fatayat NU. Ini kalau Pak Taufik ini
aktif di sampai pengurus PBNU, tapi rasanya kalau dilihat pahalanya kayaknya pahalanya lebih banyak Bapak Ibu yang ada di PCNU Belanda ini dengan berbagai dinamika tantangan yang dialami oleh Bapak Ibu semua. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi senang, bahagia, bangga bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan saya masih punya banyak kesempatan untuk bisa silaturahmi di Belanda ini. Karena saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, saya itu terpilih menjadi DPR RI wakil di yang dapilnya luar negeri, karena berarti Bapak Ibu semua adalah dapil saya, karena saya alhamdulillah, aduh, wah ini kalau gitu, kalau ini bukan atas nama menteri, ini atas nama pribadi yang Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf nih Pak Dubes agak sedikit, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya enak datang ke sini karena bukan kampanye berarti. Kalau saya datang ke sininya sebelum pemilu, wah itu bisa kampanye. Sekarang sekali lagi terima kasih, dan tentu terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya. Saya kira itu apresiasi tersendiri, karena saya kira butuh effort untuk menggunakan hak pilih, dan Bapak Ibu semua telah menggunakan hak pilih ini. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih sekali atas apa yang telah disampaikan, baik dari segi ketenaga kerjaannya, dari segi suasana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia, soal keagamaannya, pengajiannya, dan soal-soal lain tadi yang telah disampaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh menyampaikan pendapat, boleh minta juga boleh, minta pendapat maksudnya. Jadi ibu kita ini Ibu Menteri Ketenagakerjaan, ya, tokoh agama, tokoh NU, dan wakil kita, ya, kita semua ini di DPR, di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi banyak hal yang bisa disampaikan Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mau disampaikan apa silahkan, minta perhatian juga silahkan, minta hak yang lain juga silahkan, apa saja. Nih kita satu keluarga, silahkan. Dibilangin namanya ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Syahril Imron. Dari saya di sini kebetulan mendapatkan beasiswa LPDP, dan kebetulan saat itu juga tahun 2021 di mana saya mendapatkan LPDP santri. Dan saat itu saya juga mendapatkan program pendampingan dari RMI PBNU saat itu pas zamannya Gus Rozin. Dan sekarang saya menempuh master di Wageningen University dan mengambil jurusan Food Technology. Beberapa diskusi yang mungkin menjadi diskusi besar teman-teman beasiswa LPDP khususnya yang di luar negeri adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang itu representatif pada keilmuan kita. Terkadang teman-teman yang berangkat ke luar negeri mempunyai tingkat keilmuan atau spesifik keilmuan yang itu mungkin ketika kembali ke Indonesia tidak akan terfasilitasi dengan baik. Mungkin saya yakin bahwa ketika saya sendiri, mungkin teman-teman di sini semua yang berproses di Nahdlatul Ulama pasti akan mempunyai hiroh untuk kembali ke masyarakat, itu pasti.
Tapi pertanyaannya adalah teman-teman yang mungkin tidak ada hero ini itu merasa bahwa ilmu saya nanti gimana ketika kembali ke Indonesia. Sehingga ini menjadi dilematis. Sehingga juga terjadi, sempat ada isu yang ramai saat itu di Twitter bahwasanya ada teman-teman LPDP yang tidak pulang dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ketika ditanya nasionalisme, ditanya apakah cinta tanah air, saya yakin bahwasanya teman-teman yang semuanya belajar di luar negeri lah, ketika diminta untuk kembali pasti kembali, ketika memang fasilitasnya ada. Kami bukan menuntut bahwa akan disediakan pekerjaan, bukan, tapi bagaimana ini menyambungkan, karena LPDP dari proses seleksi hingga pengumuman seleksi itu sangat tertata baik. Namun pasca teman-teman lulus ini tidak ada kanal-kanal. Oh, kita punya expert di sini, database-nya ini, sehingga pos-pos mana yang dibutuhkan pemerintahan untuk mengisi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Kementerian Ketenagakerjaan menyambungkan ini dengan Kementerian Keuangan dan Pendidikan untuk bagaimana benar-benar teman-teman yang di luar negeri dengan spesifik ilmu tertentu itu benar-benar ketika kembali akan terfasilitasi dengan baik. Mungkin cukup itu dari saya, mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Imron. Ini suara hati banyak pelajar kita di sini, Bu. Setelah saya pulang terus ngapain gitu. Ini juga menjadi concern dari dosen-dosen atau profesor di sini, Bu. Banyak pelajar-pelajar kita kayak Imron ini kan pintar-pintar, Bu, S3. Tapi di Indonesia tidak diberi kesempatan yang sesuai, Bu. Padahal ilmunya itu tingkat dunia, Bu. Misalnya dia ahli di biologi atau mikrobiologi dijadikan oleh Pak Sekjen sebagai di biro kepegawaian, Bu. Jadi nggak ada perubahan. Betul ya Imron ya? Ya, itu banyak sekali disampaikan oleh profesor di sini. Itu juga menjadi perhatian. Ya, Bro. Ada lagi Ibu, Bapak? Siapa nih? Oh, ini imam kita, nih imam. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menyambung Mas Imron. Ini hubungannya dengan beberapa bulan yang lalu. Mungkin pas pertemuan apa itu ada diskusi di teman-teman NU. Saya pada waktu itu mengeluarkan kata-kata ini ke teman-teman. Teman-teman khususnya kalian ini sulit semuanya. Dan saya dari orang luar ya. Jadi saya punya asumsi begini, karena dulu juga saya pernah ke Indonesia. Teman-teman, kalaupun pangkatmu setinggi apapun, dokter, profesor, apapun, kalau kamu kembali ke Indonesia, kamu tidak jadi apa-apa. Maksud saya begini, dengan angan-angan saya di lapangan sana, saya sering mengamatinya. Ini ibarat kembali ke rumah laba-laba lagi, kembali ke gua lagi. Contohnya sinkron, orang pintar taruhlah, kembali ke sana. Nanti ujung-ujungnya paling tinggi dia ngamen di kampus, jadi dosen paling-paling. Kembali lagi ke lingkaran hitam lagi, itu. Ya. Terus tadi Bu Menteri tadi mengungkapkan yang begini, bagaimana Pak Dubes menjalin hubungan tenaga kerja. Di sini begini, saya punya pengalaman di sini di Belanda sama Korea sama Cina atau Taiwan, ini lain Bu. Di sana banyak pabrik-pabrik yang menyediakan pekerja-kerjanya. Jadi di sini itu kalau kita mengambil tenaga kerja taruh di pabrik contohnya, itu di sini pasca perang ini kebanyakan orang-orang Eropa lebih mengambil rasnya sendiri. Orang mana? Polandia, Ukraina dan lain sebagainya. Dan kebanyakan kita
kerja di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rashid ya. Ini ahli Quran Ibu. Ahli ya? Apa Hafid ya? Hafid. Hanya ayat sholatnya panjang, satu Al-Quran. Tapi itu benar yang disampaikan tadi, memang ada rasa apa yang deg-degan ya bagi masyarakat kita. Ada lagi? Ibu nih belum nih? Apa aja? Apa? Bu? Ada? Nggak ada? Ada lagi? Pak Mali, ada yang mau disampaikan? Nggak bertanya, sampaikan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Munif, Bu Menteri, mungkin Bu Menteri kelas 3 Sanawiyah, saya kelas 1. Waktu itu kepala sekolahnya Kiai Haji Al-Fatih. Mungkin Bu Menteri ke Mu'alimat, saya kelas 2 Sanawiyah. Yang saya tanyakan, dan Bu Menteri ini terkenal pandai sejak Sanawiyah. Kalau pidato bahasa Inggrisnya terkenal, di Mu'alimat juga terkenal. Namanya Bu Ida Fauzia itu terkenal di Al-Mater Tambak Beras. Bahrul Ulum khususnya. Yang saya tanyakan Bu Menteri, kenapa saya ke sini? Kenapa di negaraku kok sulit cari uang? Itu yang perlu diperhatikan. Kenapa orang-orang yang seperti kami yang di sini itu kerasan di sini daripada di negaranya? Padahal seindah-indahnya, seenak-enaknya di negeri orang itu mesti enak di negeri sendiri. Itu teorinya. Tapi prakteknya lapangan kerja di Indonesia memang kurang menjanjikan. Dan maaf, untuk fakta di lapangannya, tenaga-tenaga pabrik itu kalau gajinya 1 bulan dibanding di sini itu 2 hari. Baina sama wal art, seperti nasibnya Bu Menteri sama nasib saya. Bu Menteri di atas langit, saya di bawah bumi, bawahnya lagi. Nah itu Bu Menteri nanti kalau dari DPR itu yang diperhatikan, sumber-sumber ketenagakerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kita syukuri Pak. Kita syukuri. Katanya Mas Rasid tadi loh, syukur akhirnya jadi kufur. Seneng tapi sedih gitu loh. Terima kasih Pak. Ibu Menteri nggak banyak kanal dia. Kalau kita Bapak di sini duduk-duduk di pinggir kanal, di pinggir sungai, ya Bu ya. Iya, jadi beda Pak. Kita nasibnya sendiri. Bu Menteri banyak duitnya, tapi nggak ada naunya. Kita ini nggak ada duit, makan di pinggir kanan Pak. Pilih mana, yo. Bahagia itu Pak, bahagia. Iya kan Pak, bahagia itu kan beda-beda Pak ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada? Jadi Mbak Rois. Ayo. Gak ada. Ada lagi? Udah. Ya. Pak Amali ini. Pak Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hambali. Kira-kira baru
ya 45 tahun lah. Ya karena sudah lama jadi saya mengikuti perkembangan di Indonesia. Saya ini bukan ahli bidang hukum juga bukan, tapi saya agak tanda tanya dalam hati saya mengikuti perkembangan politik, terutama menyangkut pekerjaan. Kadang-kadang saya bingung, mungkin terpengaruh ya dengan situasi atau sistem luar negeri misalnya. Misalnya begini, ini isu entah benar atau tidak, perbandingan gaji misalnya ya, katakanlah pegawai atas, menengah, atau bawah gitu. Itu presentasinya itu katanya jauh sekali di Indonesia dengan luar negeri itu Mbak Diblan. Contoh misalnya begini, seorang dokter misalnya dengan suster misalnya, ya tentu berbeda, tapi perbandingannya nggak terlalu jauh. Ini katanya teman-teman yang berpengalaman di bidang itu. Ya, nanti sistemnya keadilannya itu sistem perpajakannya. Jadi mungkin 50.000 seorang dokter, mungkin separuhnya lah katakanlah. Pokoknya sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi bisa 1 banding 10 dan sebagainya. Ini katanya ya, ini sejarahnya karena dulu pernah dijajah Belanda ya. Sehingga sistem ini masih berlaku. Zaman Belanda begini, seorang di pabrik misalnya, seorang mandor digaji besar. Ya. Tapi kuli-kulinya kecil. Karena dengan gaji besar tapi satu orang. Satu mandor gitu. Tapi dia dipaksa. Atau dipaksa kerja dengan berat tapi gaji yang kecil. Walaupun banyak tapi kan kecil jumlahnya. Itu katanya. Itu ya tidak persis lah. Masih ada pengaruh daripada sistem penjajahan dulu. Sehingga ini 2 kalinya sering terjadi, saya dengarlah di berita itu. Sering adanya tuntutan dari buruh, demonstrasi. Tentu faktor yang paling esensial bagi dia tentang gaji. Kembali soal gaji. Saya agak bingung begini. Memang saya bisa menyadari ya kesulitan pemerintah. Mohon ini benar atau tidak. Satu sisi kita tidak boleh ya seperti tadi. Buruh harus ada gaji minimum sekian-sekian. Pokoknya ingin dinaikkan. Tapi sisi lain, ini pengusaha, investor dan sebagainya juga ingin gaji yang sekecil-kecilnya. Sebab kalau nanti gajinya tinggi, investor nggak mau masuk. Ya, jadi memang ini agak dilematis juga. Jadi bangkit ini kembali masalah undang-undang ya. Apalagi ada wakil dari DPR tadi. Jadi undang-undang tentang perburuhan itu bagaimana sistem katakanlah keadilannya itu supaya dari satu sisi buruh juga tidak dirugikan, tapi sisi lain perusahaan juga dirugikan. Ya memang ini ahli yang bisa menjawab itu. Saya lagi bandingkan dengan di sini. Kadang-kadang Indonesia mungkin juga meniru perkembangan di sini. Malah di sini kebanyakan negara katakanlah demokrasi negara liberal, tapi partai buruh kebanyakan menang. Karena buruh di sini memang punya kekuatan finansial. Jadi biar demonstrasi berapa minggu nggak rugi, karena sudah ada jaminan di situ. Jadi kekuatannya di situ makanya. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi, terutama secara undang-undang untuk dari sisi keadilan daripada antara katakanlah pemberi kerja ya perusahaan dengan dengan buruh itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mali. Jadi itu Bu, apa yang disampaikan Bapak yang hadir pada saat ini. Silakan Bu. Makasih
mulai dari Pak Syahril Imron, Pak Muhammad Rashid, Pak Bahrul Ulum, dan yang terakhir senior kita semua, Pak Kiai Hambali. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya baru saja datang ke International Labour Conference. Itu adalah forum perburuan internasional, Pak. Di sana agendanya adalah membuat standar ketenaga kerjaan secara global yang digunakan oleh semua negara anggota ILO dalam merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan. Misalnya isu yang sekarang di IRC 112 ini adalah isu tentang care ekonomi. Ini sedang dalam proses menginventarisir masalah. Jadi semua negara anggota ILO itu tunduk pada standar yang dibuat secara internasional. Ketika negara itu tidak, bentuknya apa? Bentuknya adalah konvensi atau rekomendasi. Konvensi ini mengikat kepada semua negara anggota ILO. Jika mereka tidak mengikuti konvensi, maka akan mendapatkan punishment dengan berbagai kriteria punishment itu. Itu. Nah, Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi yang ada termasuk bagaimana upah yang layak, bagaimana merumuskan social justice itu seperti apa, itu Indonesia comply terhadap ketentuan atau konvensi itu. Ketentuan yang ada di Indonesia adalah tentang ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, ada Undang-Undang tentang kebebasan berserikat bagi pekerja, dan undang-undang yang lainnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia itu kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Nomor 6 2021 tentang Cipta Kerja. Ini. Apa yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini termasuk diantaranya adalah pengaturan tentang upah. Upah yang ada di Indonesia baik di Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, upah itu adalah safety net. Jadi upah itu adalah upah yang tidak boleh ada upah di bawahnya. Bagaimana caranya mengukur upah safety net itu? Maka diatur dengan yang namanya upah minimum. UMP, upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi ini masing-masing negara itu memiliki standar umumnya, punya Pak. Dia memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dia mempertimbangkan inflasi dan mungkin ketentuan yang lain. Sebenarnya standar secara internasional, standarnya ya Pak, itu ada semua. Ada semua, dan Indonesia juga harus merumuskan standar itu. Memang ada sebuah negara yang tidak membuat upah minimum, tapi mereka memenuhi setara dengan kebutuhan upah minimum itu. Jadi sesungguhnya dan upah minimum itu safety net. Berikutnya di Indonesia pun berlaku seperti itu. Di Indonesia sendiri kenapa ada upah yang di atas upah minimum? Itu sangat tergantung dengan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Jadi kalau dia memiliki kompetensi yang itu kan hanya upah minimum. Kalau mereka akan dihargai sesuai dengan kompetensinya. Sayangnya Bapak Ibu yang saya hormati, pekerja Indonesia itu ternyata kalau data BPS 56% mereka tingkat pendidikannya adalah SMP ke bawah. SMP ke bawah. Jadi paling tidak dia selamat dari upah minimum. Dan seperti yang kita ketahui bersama, upah minimum itu berlaku bagi usaha di luar usaha mikro kecil, mikro.
mikro kecil. Yang terbesar dari pekerja yang ada di Indonesia itu adalah bekerja di sektor formal yang kita tidak bisa menerapkan upah minimum itu, Pak, karena itu upah kesepakatan. Kenapa mereka bekerja di sektor informal? Karena mereka tidak memiliki skill dan kompetensi yang diatur. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kenapa gaji dibandingkan di Indonesia dan negara Belanda misalnya jauh, karena masalah utamanya adalah karena kapasitas pekerja Indonesia dari sisi kompetensi itu ya memang rendah gitu. Tapi bagi pekerja yang memiliki skill dan kompetensi kita bisa compare dengan negara lain dengan standar-standar yang sama. Jadi sebenarnya kenapa di sini tinggi itu sangat bergantung pertumbuhan ekonominya, sangat bergantung dengan inflasinya dan biaya hidup ya Pak. Biaya hidup antara di Indonesia dengan di Belanda itu tentu sangat jauh. Dan kalau kita bandingkan dengan misalnya gaji PNS di sini dan nggak tahu gaji PNS di Belanda berapa selisihnya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan banyak orang di Indonesia yang dari sisi pendapatan resminya itu kecil, tapi kenapa bisa hidup? Saya kira kita semua tahu sistem sosial kita berjalan dengan cukup baik gitu. Mungkin ada masyarakat di kampung-kampung di desa penghasilannya nggak seberapa tapi dia bisa hidup gitu. Dan ternyata paling sistem sosial yang cukup efektif adalah banyak dilakukan di lingkungan NU. Nggak punya pekerjaan, besok hari ini pengajian di selamatan di tempatnya si A, besoknya lagi di tempatnya si B, dan itu nggak hanya barokainya itu yang nggak didapat dari itu. Saya kira kita nggak bisa menafikan itu Pak, sistem sosial kita bekerja dengan cukup baik. Makanya mohon maaf ketika Indonesia pertama kali pandemi COVID itu banyak yang meragukan kemampuan Indonesia mengatasi COVID, tapi alhamdulillah Indonesia menjadi negara yang sukses, termasuk kategori sukses dalam mengatasi dan mengendalikan COVID terbaik. Karena apa? Sistem sosialnya bekerja dengan baik. Nggak bisa bayangkan kalau itu kita di negara yang sistem sosialnya tidak sebaik Indonesia, orang yang hidupnya nafsi-nafsi, nggak ngelihat bagaimana tetangga, bagaimana saudara. Mungkin Bapak Ibu masih ingat walau saudara kita mengalami COVID, itu makanan ditaruh di pagar, itu datang sendiri tiap hari. Itu sistem sosialnya bekerja dengan baik. Dan sistem apa yang lain? Kalau orang negara lain menggantungkan tangan manusia, kalau kita menggantungkan tangan Allah untuk bekerja menyelesaikan pandemi itu juga luar biasa sekali. Tentu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bekerja terus membangun kerja yang layak, pendapatan yang layak bagi pekerja. Terus kita upayakan, yang diupayakan di antaranya sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah adalah struktur skala upah. Jadi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya berlaku 1 tahun. Di luar itu dia harus mengikuti struktur skala upah. Ini yang sedang kita kembangkan. Itu ya terkait dengan, saya tidak tahu, mulai dari Pak Kiai Hambali tadi, kemudian mungkin juga disinggung oleh Mas Bahrul, tadi juga menyinggung soal itu. Kemudian soal yang lain yang disampaikan oleh Mas Syahrul dan Mas Rashid, saya kira diskusi tentang bagaimana
menjaga talenta-talenta yang luar biasa itu sering dilakukan. Pada awal pemerintahan Bapak Presiden sebenarnya sudah diinisiasi manajemen talenta Indonesia. Waktu itu diskusikan, memang belum clear sampai akhir periodenya ini, tapi periode Pak Presiden ini, tapi saya kira upaya untuk terus memelihara atau ruang bagi talenta-talenta kita itu sekarang terus diupayakan. Salah satu yang ditugasin itu adalah BRIN, Pak. Itu memang mungkin belum bisa dirasakan secara nyata ya, tapi upaya itu terus dilakukan oleh pemerintah dan memang diskusinya pada waktu itu yang berkembang ketika beberapa kali rapat dipimpin oleh Pak Presiden. Kita ini setelah teman-teman menyelesaikan studinya program LPDP, apakah pulang dengan jabatan dan peran yang ada atau diberikan kesempatan dulu untuk mendapatkan pengalaman kerja di negara-negara tersebut. Ini diskusinya masih terus dilakukan. Ada pandangan salah satu menteri, kenapa kita enggak nyontoh Cina saja. Cina itu begitu selesai studi tidak langsung diminta pulang, tapi biarkan dulu mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmunya di negara, terutama di negara studi tersebut, baru kemudian setelah punya teori, praktek baru diajak pulang, karena sesungguhnya kebutuhan menghadirkan talenta-talenta dari berbagai bidang keilmuan itu sangat dibutuhkan. Program yang sudah dimulai oleh Pak Presiden, hilirisasi, itu juga membutuhkan banyak sekali expert di berbagai bidang. Dan kalau saya kebetulan tidak dalam satu tim dengan Pak Prabowo akan meneruskan programnya Pak Presiden untuk hilirisasi yang itu membutuhkan banyak sekali expert-expert dari berbagai latar belakang keilmuan. Dan saya membaca hasil risetnya bahwa ternyata diaspora ataupun teman-teman yang sedang studi di berbagai negara, rata-rata mereka survei itu menunjukkan bahwa mereka ingin kembali ke Indonesia. Nah, ini peluang yang luar biasa, sehingga sekarang bagaimana pemerintah nanti kami akan juga terus mendorong bagaimana potensi yang luar biasa ini memberikan dampak bagi pembangunan nasional kita. Ini saya kira jawaban mungkin tidak bisa memuaskan sepenuhnya, tapi saya kira kita akan terus mendiskusikan itu. Kami juga turut concern agar ini resources yang luar biasa ini jangan dibiarkan tidak memberikan dampak apapun kepada pembangunan Indonesia. Saya kira itu, Pak Dubes. Terima kasih Bu Menteri. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih juga sudah kita sudah menyediakan waktu di masjid kita ini untuk berdiskusi dengan Ibu Menteri, dan mungkin kita cukupkan sekian ya Pak Hasim ya. Nanti ngobrol lebih enak ya Ibu-ibu ya, ngobrol lebih enak. Malu tadi, sekarang dalam suasana yang lebih kekeluargaan, bisa nanti bertanya, ngobrol dan lain-lain, atau diskusi hal yang dianggap diperlukan. Sekali lagi Bu Menteri,
Bapak dan Bapak, Ibu-ibu, Pak Sekjen dan semua rombongan, Bu Menteri, terima kasih sudah mengunjungi masjid dan berdialog dengan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ini, pakai makan. Makan.